Eh, Selamat siang semua sobat media sosial yang budiman. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan virus COVID-19 ini. Yang pertama sekali, bahwa dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, diharapkan agar kita masing-masing harus tetap menjaga diri kita untuk tidak keluar atau bepergian jauh atau keluar kota, apalagi ke daerah yang jumlah pasien COVID-nya sangat tinggi seperti DKI, Jakarta, Surabaya. Itu kita jangan dulu ke sana, walaupun itu urusan yang memang menurut pribadi kita itu penting, tapi sebaiknya kita urungkan niat kita sampai dengan betul-betul kondisinya sudah kondusif. Yang kedua, bahwa kita harus mengikuti arahan pemerintah untuk di rumah saja dulu, sehingga dapat menekan angka kontak fisik dengan orang lain. Itu penting, karena kalau kita anggap remeh dan kita selalu keluar rumah, otomatis kita akan bertemu dengan orang lain. Apalagi kita perjabatan tangan, makan bersama, berkomunikasi tapi jaraknya dekat, itu justru dapat membahayakan diri kita sendiri dan tidak menutup kemungkinan untuk keluarga kita yang lain di rumah ketika kita pulang dan membawa virus itu. Jadi kita perlu jaga. Itu yang penting. Kemudian bahwa setiap kali yang ketiga itu, setiap kali kita itu selalu mencuci tangan, karena penularan yang paling cepat itu adalah di tangan kita ini. Itu kita harus selalu cuci tangan, baik itu sebelum makan, sesudah makan, maupun saat kita keluar rumah, walaupun tidak bersentuhan dengan orang, tetapi kita bisa bersentuhan dengan benda-benda yang berada di sekitar, yang mana kita tidak tahu bahwa itu bisa jadi sebelumnya sudah disentuh oleh orang-orang yang tertular COVID. Kemudian kita juga menyentuh, maka kita akan membawa virus itu kembali ke rumah. Jadi kita selalu mencuci tangan ketika kita keluar dari rumah, dan ketika kembali dari luar kita mencuci tangan kita dulu, baru kita masuk. Nah, apabila selama kita di luar itu kita menghadiri upacara pemakaman atau lain, yang walaupun jumlah orangnya tidak terlalu banyak, tetapi ketika kita sampai di rumah, pakaian yang kita pakai itu kita buka lalu harus dicuci. Itu penting, karena kita tidak tahu virus ini kan dia bisa lengket di baju, di kemana-mana. Jadi kita harus cuci. Jangan kita pulang langsung menggendong anak dan lain-lain, itu supaya dihindari itu. Kemudian yang berikut, kita berupaya untuk tidak menghadiri, apabila tidak penting ya, tidak menghadiri kumpul-kumpul atau kerumunan warga atau apa gitu, kita harus menghindari. Kalaupun ada rasa penasaran kita, tetapi kita harus berdiri dengan jarak yang agak jauh dari orang. Jadi kita jangan tempel bahu atau apa, itu perlu dijaga. Kemudian yang berikut, apabila ada, ini yang penting, ini yang penting sekali. Sekarang karena di daerah Jawa dan Sumatera itu kan sudah ada virusnya, sehingga keluarga kita yang baik itu ada yang di luar negeri, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Cina, yang selama ini jadi TKI atau TKW, ataupun adik-adik kita yang lagi sekolah di Jakarta, Jawa, pokoknya daerah Jawa lah, atau Sulawesi. Apabila mereka kembali ke daerah, otomatis kita pasti terima, karena itu keluarga kita, anak kita. Tetapi kita harus perlakukan mereka itu seolah-olah mereka itu ada virus. Jadi kita tidak boleh langsung kontak dengan mereka, kontak fisik, salaman, salim, tidak boleh. Harus kita pisahkan mereka, isolasikan mereka di salah satu rumah.
katakan, dengan masak sendiri, makan sendiri, yang penting mereka harus sendiri selama 14 hari sambil kita lihat perkembangan. Jadi kalau seandainya selama 14 hari itu mereka tidak ada gejala, maka okelah, aman. Nah, barulah kita boleh bergabung. Tetapi kalau selama 14 hari itu ternyata tiba-tiba mereka ada pilek atau batuk, kita tidak boleh langsung kontak dengan mereka. Kita kontak bidan atau kepala desa atau aparat desa sekitar RT atau apa gitu, biar cepat ditangani dengan cara medis begitu. Jadi kita tidak boleh bersentuhan, walaupun itu ternyata pilek biasa atau batuk biasa karena perubahan cuaca dari Jawa ke NTT, tapi perlu kita jaga sehingga kita tidak tertular. Kalaupun itu biasa, alhamdulillah. Tapi kalau itu positif, kan kita belum bersentuhan. Dan itu ditangani oleh garda terdepan kita, ya ini perawat-perawat yang memang mereka sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri. Kemudian mereka juga tahu cara menangani pasien COVID itu bagaimana, tentunya mereka sudah diajarkan. Sehingga kita dapat menekan angka penularan COVID di daerah kita. Nah, sekarang pemerintah sudah mulai membatasi transportasi, baik laut, darat, udara, sudah mulai dikurangi. Namun tetap saja ada 1-2 yang tetap harus melayani rute itu, sehingga peluang untuk kembalinya keluarga kita dari luar itu masih ada. Dan memang otomatis kita tidak mungkin tolak, karena itu anak kita atau ibu kita, bapak kita yang baru pulang dari perantauan, atau anak kita yang lagi kuliah di Jawa. Karena khawatirnya kita, makanya kita yang menyuruh mereka pulang. Dan mereka pulang itu kita harus isolasi mereka ya, sesuai dengan arahan pemerintah, sehingga kita tidak di daerah kita tidak terpapar virus begitu. Kemudian yang berikut ini juga sangat penting, dan ini kadang-kadang kita menganggapnya sebagai guyon atau apa, itu tidak boleh. Yakni apa? Memberikan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat sekitar. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu kita dapat dipidana. Dan itu kalau berita bohong itu kita sebarkan melalui media sosial, itu sudah pasti itu undang-undang ITE itu sudah kena. Nah, jadi kita perlu waspada, kemudian kita perlu menjaga diri, kemudian tidak boleh main gila atau guyon. Ada contoh kemarin tanggal 1 April ada yang guyon, tapi itu tidak boleh. Kita langsung ciduk. Jadi itu tidak boleh. Termasuk membuat status di media sosial. Walaupun itu guyon atau tidak boleh main-main dengan virus ini. Karena dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat. Jadi itu sedikit pemberitahuan dari saya, mungkin sehingga kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus ini, sehingga di daerah kita terbebas dari virus COVID-19 ini. Karena di luar negeri sana sudah banyak, bahkan kita ikuti di berita-berita di Amerika, banyak juga di Amerika. Jadi daerah kita, apalagi daerah kepulauan, justru kita sangat mudah untuk menjaga bahwa orang-orang baru siapapun kita bisa memutuskan mata rantai. Datang virusnya tinggal di lautan lepas, masuk daerah pulau. Di sini kita bisa jaga, kita bisa antisipasi, sehingga kita bisa lolos dari virus yang berbahaya ini. Karena kalau ada virus masuk di daerah kita, bisa habis kita satu kabupaten ini. Bisa habis kita. Apalagi kita anggap remeh, pergaulan tidak dijaga,
hati-hati. Kemudian yang yang mungkin sedang mengalami sakit flu atau batuk, itu segera memeriksakan diri ke perawat atau bidan untuk dia mendapatkan obat. Jangan menganggap enteng. Sebaiknya kita semua harus diperiksa sih, tapi karena fasilitas kita juga kurang, kemudian kita jauh dari perkotaan, apalagi kita ini di kecamatan, di pelosok. Nah, ini kalau orang luar dah masuk dengan membawa virus lalu kita tidak menjaga, maka sudah pasti kita ini mati banyak orang. Karena rumah sakit kita jauh, puskesmas kita juga jauh, jalan rusak lagi. Sudah gangguan pernapasan, batuk, napas sudah sesak, jalan di jalan yang rusak, belum sampai puskesmas kita sudah tidak bernapas lagi. Itu yang perlu kita waspada. Sehingga untuk kita semua masyarakat itu perlu jaga untuk virus COVID-19 ini jangan masuk ke wilayah kita. Itu yang penting. Jadi di rumah jangan lupa untuk mencuci tangan, sekalipun hanya pakai sabun tidak apa-apa, sabun juga tidak apa-apa. Yang penting kita mencuci tangan, karena tangan ini yang paling cepat. Apalagi kita bersalaman dengan orang ternyata dia positif, kemudian hidung kita gatal, kita garu-garu, maka kita akan tertular. Yaitu yang kita jaga. Apalagi orang yang positif corona ini saja, yang fisiknya kuat, tidak ada gejala sama sekali. Dia bisa bepergian, bisa berlari, bukan seperti orang sakit ya. Jadi dia hanya tidur, ini dia bisa bergerak. Jadi kita tidak anggap, pikir dia sehat, ternyata dia positif, malah kita juga kena positif. Itu ingat. Kemudian bagi di luar sana, dimanapun yang dapat melihat video ini, seandainya diri saudara sudah dinyatakan positif, tetapi tidak boleh berkecil hati. Justru semangat kita yang membuat kita sembuh. Jadi kita harus semangat. Kita harus optimis bahwa ini penyakit saya bisa atasi diri saya sendiri. Bahwa badan saya kuat. Badan saya kuat untuk menahan virus ini. Dan saya punya semangat yang tinggi untuk hidup. Kemarin kan yang diberita itu ada yang lansia saja sudah bisa sembuh. Apalagi kalau saudara-saudara yang masih segar, itu sudah pasti sembuh. Harus sembuh. Jadi harus optimis dan punya semangat yang tinggi. Tidak boleh berkecil hati. Tidak boleh panik. Tidak boleh panik lalu putus asa, kemudian tidak jujur dengan perawat bahwa sebenarnya saudara baru pulang dari luar negeri, sehingga saudara bisa bebas dan bertemu dengan orang lain dengan niat untuk menularkan kepada orang lain. Itu jangan. Itu selain di dunia ini kita sebagai manusia kita tidak setuju, di akhirat juga justru kita pasti mendapat siksaan. Karena kita dengan sengaja menularkan penyakit ini kepada orang lain. Itu harus dijaga. Jangan. Mendingan kita jujur dengan perawat sehingga kita dapat mendapatkan pertolongan medis. Dan juga kita dapat memotivasi diri kita sendiri untuk juga sehat. Dan jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi karena di Indonesia ini kita ada beberapa agama, silakan kita menjalani ritual mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta dengan cara kita sendiri-sendiri sesuai dengan ajaran dan agama yang kita anut. Baik. Jadi mungkin hanya ini saja dulu pencerahan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan yang pastinya kita satu Indonesia dapat mencegah COVID ini dan dapat memutuskan mata rantai
virus ini, sehingga virus ini hilang dari bumi Indonesia. Satu Indonesia, satu jiwa. Salam, sampai jumpa. Jangan lupa setelah nonton, like, subscribe, dan jangan lupa untuk membagikan lagi sehingga banyak warga atau masyarakat yang mendapat edukasi ini, sehingga kita jaya sekali.